Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Oke, semangat pagi, 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 pagi. Baik, rekan-rekan sekalian, teletizen sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 di mata kuliah Mesin Learning, program studi Sains Data Telkom University Purwokerto. Next. Di mata kuliah ini tentunya kami akan membahas salah satu materi yang sudah dijelaskan oleh dosen kami, yaitu Ibu Ainul Latifarian Putri. Adapun member dari grup kita yang terdiri dari 3 orang, mulai dari saya sendiri, Rizal Pratama, dengan NIM 2311110029. Berikutnya itu ada Hulika Malkan dengan NIM 2311110057. Dan yang terakhir itu ada Mikael Setiabudi dengan NIM 2311110033. Baik rekan-rekan sekalian, mohon maaf jika kameranya mungkin view-nya itu dari bawah ya. Kebetulan di sini kameranya itu ada di bawah laptop saya. Baik, langsung saja. Di sini tentunya kami akan membahas materi yang begitu penting nih dalam mata kuliah Machine Learning, yaitu Ensemble Learning. Dan ada 2 materi yang akan kita bahas, di antaranya yaitu boosting dan juga bagging. Next. Baik, apa sih itu Ensemble Learning? Ya, jadi Ensemble Learning ini merupakan konsep yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan kinerja prediksi. Jadi ketika hasil prediksinya itu begitu rendah, persenannya begitu rendah, nah kita bisa menerapkan Ensemble Learning ini untuk meningkatkan kinerja dari model yang sudah kita buat. Nah, ada pun tujuannya. Yang pertama, mulai dari mengurangi variansi dalam data, mengurangi bias dalam data, dan juga meningkatkan akurasi prediksi dari model. Nah, ini tentunya sangat berguna nih untuk kita di dunia data science, karena kita akan selalu bergulat dengan model-model, pembuatan model. Saya pernah kalau nge-generate model, ternyata modelnya hanya bisa memprediksi sekitar 50% data. Nah, saya belum tahu tuh kalau ada Ensemble Learning. Nah, ketika sekarang kita sudah mengetahui ada Ensemble Learning, bisa banget nih kita terapkan. Nah, ada pun 4 jenis dalam Ensemble Learning ini, mulai dari bagging, boosting, random forest, dan juga stacking. Namun di kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 2, yaitu boosting dan juga bagging. Mulai dari boosting terlebih dahulu. Nah, boosting ini diusulkan oleh Skepir pada tahun 1990, di mana model ini akan berfokus pada kesalahan model sebelumnya hingga mendapatkan model yang terbaik. Sama seperti manusia, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalkan pengalaman buruk sebelumnya biar nggak terulang di kemudian hari, gimana caranya? Ya kita belajar gitu, agar pengalaman tersebut tidak terulang lagi. Sama seperti prinsip boosting ini, dia bisa belajar dari klasifikasi 1. Misalkan di klasifikasi 1 ternyata ada kesalahan di dalam modelnya. Nah, di model berikutnya dia belajar dari kesalahan tersebut. Maka belajar dari kesalahan ini merupakan model yang merupakan prinsip yang diterapkan pada boosting gitu. Misalkan dari klasifikasi 1 itu modelnya hanya mampu 50%, berikutnya di klasifikasi 2 itu harusnya meningkat karena dia bisa belajar dari kesalahan berikutnya. Begitu juga dengan klasifikasi berikutnya. Seperti pada gambar yang tersedia, itu ada 3 klasifikasi. Maka inputnya itu ada 3 klasifikasi yang akan dikombinasikan menjadi sebuah output model yang lebih baik tentunya. Misalkan dari klasifikasi 1, itu belajar cuman 50% dari data. Nah, klasifikasi 2 belajar 55%, dari klasifikasi 3 itu belajar 60%. Nah, itu tuh hasil akhirnya akan digunakan sebagai model yang paling bagus. Nah, di boosting ini kapan sih kita bisa menerapkan prinsip boosting ini? Ketika kita ingin memperkuat model yang lemah. Seperti yang saya katakan tadi, belajar dari kesalahan. Maka model yang lemah tadi itu bisa dikuatkan dengan kita menerapkan boosting ini. Sehingga kita mendapatkan akurasi yang kita inginkan. Next. Nah, berbeda nih dengan bagging. Nah, bagging ini menurut saya suatu model yang bisa kita dengan mudah pahami gitu. Nah, jadi bagging ini diperkenalkan oleh Leo pada tahun 1994 dengan prinsip untuk melatih beberapa model dengan dataset yang ditentukan. Nah, konsepnya ini adalah kita membuat model yang banyak, lalu kita gabungkan. Nah, gitu aja. Nah, ketika kita gabungkan tentunya kayak dijadikan satu gitu model yang sudah kita buat. Misalkan ada 10 model dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda, tingkat prediksinya beda-beda. Misalkan
model 1 itu akurasinya 60%, model 2 55%, model 3 70%, dan model berikutnya sampai model ke-10 itu akurasinya 60%. Nah, gitu, maka digabungkan jadi satu, menghasilkanlah sebuah model kombinasi. Nah, model kombinasi inilah yang akan kita gunakan. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan bagging ini? Nah, ketika kita ingin mengurangi variansi yang ada, maka kita bisa menggunakan bagging. Karena di sini menerapkan konsep apa? Kombinasi, betul. Karena menerapkan konsep kombinasi ini tentunya bisa mengurangi variansi yang tinggi dan menghadirkan model yang lebih stabil. Nah, di sini tuh konsepnya adalah menggunakan majority vote atau bisa menggunakan rata-rata dari datanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk studi kasusnya tentunya akan dijelaskan oleh teman saya lebih ahli, itu ada Mikael dan juga Huli Kamalkan. Namun untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Huli Kamalkan. Untuk itu, saya persilakan. Baik, mungkin langsung saja masuk ke studi kasus boosting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, boosting ini digunakan untuk meningkatkan akurasi menjadi model kuat. Jadi intinya si boosting ini akan melakukan model pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhirnya si hasil akhirnya itu lebih baik dari sebelumnya. Oke, langsung saja ke contohnya. Yang pertama, di sini kita ada sebuah data sumber atau data awalnya ada 10, di sini 2,4, 3,1 sampai 9,4. Nah, di sini ada 3 variabel X, Y, dan juga P. Nah, yang X ini merupakan nilai fitur, kemudian yang Y ini label atau kelasnya ada 1 dan juga -1. Kemudian ada P atau probability-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan iterasi pertama atau boosting pertama. Nah, dalam menentukan boosting kita memiliki aturan. Di sini aturannya adalah jika X-nya itu kurang dari 4,0 maka Y-nya itu sama dengan +1. Namun jika tidak, Y-nya itu sama dengan -1. Kemudian untuk menentukan alfanya, kita bisa melakukan evaluasi satu persatu. Jadi dilihat dari semua X-nya itu, dengan menerapkan modelnya ini, prediksinya itu bagaimana sih gitu. Bisa dilihat di sebelah kanan itu untuk prediksinya, ada yang +1, ada yang 1. Kemudian kita melakukan perbandingan dengan si tabel atau label aslinya. Ternyata didapatkan yang benar itu ada 8 dan yang salah itu ada 2. Untuk yang X sama dengan 9,4 dan 8,6. Jadi untuk errornya itu didapat 0,1 dan ditambah 0,1 sehingga nilainya itu 0,2. Kemudian untuk mendapatkan alfanya itu didapat dari rumus alfanya, yaitu sama dengan 1/2 ln dikali 1 dikurangi nilai error dibagi nilai errornya, sehingga didapatkan alfanya itu 1,9459. Nah, setelah model ini diterapkan, kita melakukan update data dan bobot atau P. Karena P-nya ini bernilai penting karena setelah dilakukan boosting pertama. Jadi data yang benar itu diklasifikasikan sebagai bobotnya yang turun, sedangkan data yang salah itu diklasifikasikan bobotnya itu naik. Sehingga didapat hasilnya itu tidak lagi sama, terjadi perubahan. Nah, di sini ada data yang bobotnya itu menjadi kecil, yaitu 0,0094, dan ada data yang besar senilai 0,4623. Jadi untuk boosting ini alurnya itu mulai dari melakukan analisis datanya, kemudian menerapkan modelnya, kemudian evaluasi atau update data dan bobot, begitu seterusnya sampai akhirnya nanti akan berhenti sesuai dengan kriteria yang selanjutnya akan saya jelaskan. Next. Nah, di sini boosting ketiga, boosting keempat dan seterusnya. Kapan sih boostingnya ini berhenti? Nah, boostingnya ini berhenti ketika 4
kejadian kita temukan. Yang pertama itu ketika jumlah iterasinya ini sudah maksimum atau sudah terlalu banyak. Kemudian yang kedua itu ketika nilai error modelnya itu sudah terlalu kecil. Jadi misalnya nilai errornya itu sudah mencapai kurang dari 0,01 atau bahkan 0. Kemudian yang ketiga itu ketika tidak ada lagi perbaikan yang berarti. Jadi misalkan boosting satunya itu antara boosting 1, boosting 2, dan boosting 3 itu perbedaan alfanya itu sangat kecil atau terlalu kecil sehingga model barunya itu hampir terlihat tidak begitu berpengaruh. Kemudian yang keempat yaitu ketika semua datanya itu sudah diprediksi sempurna seperti yang evaluasi satu persatu sebelumnya. Itu misalnya semua prediksinya itu sudah benar gitu, nilai errornya itu sama dengan 0, maka boostingnya itu akan selesai dengan otomatis. Nah, misalkan kita sudah berada di boosting terakhir. Nah, di sini boosting ketiga. Setelah itu kita melakukan gabungan model atau model final yang akhirnya dari ketiga boosting tersebut, boosting 1, boosting 2, dan boosting 3 itu modelnya digabungkan. Nah, dalam kasus ini aturannya itu jika X-nya kurang dari 4,0 dan X-nya lebih dari 8,0 maka Y-nya itu plus 1, dan jika tidak maka Y-nya itu min 1. Nah, mengapa boostingnya ini digabung? Karena setiap model itu akan selalu memperbaiki kekurangan dari model sebelum-sebelumnya. Sehingga dengan kombinasi ini hampir semua data akan berhasil diklasifikasikan dengan baik. Nah, sehingga kesimpulannya boosting itu merupakan teknik yang membuat banyak model sederhana secara bertahap, di mana tiap modelnya ini akan belajar dari kesalahan model sebelumnya yang akan terus diperbaiki gitu. Data yang salah diklasifikasikan akan lebih diperhatikan di tahap berikutnya, sehingga model akhirnya ini akan menggabungkan semua model kecil untuk prediksi akhir yang jauh lebih akurat. Sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Rizal, untuk manfaat boostingnya ini adalah untuk akurasi lebih tinggi dibanding hanya satu model sederhana. Mungkin segitu, sekian, terima kasih. Nah, baik, sangat baik ya tentunya presentasi dari Hulika. Berikutnya kita akan mendengar presentasi dari Mikael Setiabudi nih. Gimana Mikael, udah ready nih? Ready Mas Rizal. Oh baik, untuk kesempatannya dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus bagging. Mana tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang studi kasus boosting. Di sini ada himpunan data sumber yang berisi 10 objek data dengan fitur X dan label kelas Y, di mana data sumber ini ada X yang merupakan bilangan real dan label kelas Y yang terdapat angka 1 dan minus 1. Dan untuk melakukan bagging ini, pertama kita harus membuat subhimpunan datanya dulu dari data sumber. Dalam menentukan subhimpunan data, terdapat aturan, yaitu subhimpunan data latih mengandung 63,21% objek data asli. Langsung saja kita ke Bootstrap 1, di mana kita bisa lihat bahwa Bootstrap 1 memiliki 8 dari 10 objek unik dari data sumber, yaitu 24, 3,1, 3,7, 5,2, 6,4, 7,5, 8,6, 9,4. Nah, untuk 5,2 itu terdapat 2. Begitu juga dengan 6,4. Kedua bilangan ini yang memiliki dua angka yang sama termasuk dihitung dalam satu objek unik. Maka 10 kurangi 2, kalau kita hitung maka akan ada 8. Begitu juga dengan Bootstrap 2 yang dimana ada 7 dari 10 objek unik, Bootstrap 3 dari 8 dari 10 objek unik, Bootstrap 4 7 dari 10 objek unik, Bootstrap 5 7 dari 10 objek unik. Yang dimana dari Bootstrap 1 sampai 5 memenuhi
dari aturan subhimpunan data latih yang mengandung 63,21%, lebih dari 63,21%. Setelah kita menentukan subhimpunan data latih, berikutnya kita akan memasukkan model dalam subhimpunan ini. Yang dimana masing-masing himpunan ini digunakan untuk membangun model klasifikasi berbasis decision tree C4.5. Nah, setiap model ini dari model 1 sampai model 5 independen atau saling bebas, di mana dari kelima model ini tidak ada hubungan satu sama lain atau kaitan satu sama lain. Jadi kita dapat lihat pada bootstrap 1 dia menggunakan model jika X kurang dari 8,0 maka Y sama dengan min 1, jika tidak maka Y sama dengan +1. Dapat kita lihat bilangan X yang kurang dari 8,0, Y bilangan Y nya min 1, sedangkan yang lebih dari 8,0 dia 1, seperti 8,6 dan 9,4. Begitu juga dengan model 2, X kurang dari 4,0, Y +1, dan jika tidak -1, lalu X kurang dari 8,0 maka Y nya -1, jika tidak Y +1, lalu jika X kurang dari 4,0 Y sama dengan +1, jika tidak Y sama dengan -1. Lalu model 5, X kurang dari 2,0 Y sama dengan -1, jika tidak Y sama dengan +1. Setelah kita melakukan model pada subhimpunan, maka kita dapat melihat prediksi dari kelima model sudah dilakukan di slide sebelumnya. Kita dapat menentukan jumlah atau sum dengan menjumlahkan dari prediksi dari model 1 sampai model 5. Sebagai contoh, pada kolom 2,4 min 1 kita tambahkan dengan 1, yaitu hasilnya 0, lalu ditambahkan dengan -1, maka hasilnya akan -1, lalu ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 0, lalu ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 1. Maka di sini jumlah atau sumnya yaitu 1. Begitu juga yang lainnya, misal 4,4. Di sini ada 4 minus. Berarti min 4 ditambah dengan prediksi model 5, dia 1, jadi -3. Lalu kita dapat melihat tanda atau sign di sini yang merupakan prediksi model terbanyak. Sebagai contoh, pada kolom 2,4. Pada kolom 2,4 ini prediksi model -1 itu ada 2, yaitu model 1 dengan model 3. Prediksi model 1 itu ada 3. Model 2, model 4, dan model 5. Maka tanda atau sign-nya itu 1, di mana prediksi gabungan ini berbasis majority voting atau voting terbanyak. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain. Setelah kita dapat tanda atau sign, kita bandingkan dengan label asli Y. Kita dapat melihat bahwa sign atau tanda dengan label asli Y itu semuanya mirip, bahkan semuanya sama. Maka dapat kita bilang bahwa model klasifikasi berbasis decision tree ini menghasilkan prediksi gabungan dengan akurasi 100%, yang dimana sign dengan label asli Y itu persis dari semua kolomnya. Dan mungkin sekian dari saya terkait studi kasus bagging. Selanjutnya saya serahkan kepada Risa. Baik, sudah sangat bagus ya presentasi dari Mikael, juga nggak kalah bagus sama Ulika Malka. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan di mata kuliah Machine Learning kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan untuk Bapak maupun Ibu dosen yang menonton, mohon nilai 100-nya nih untuk kita. Gitu.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili seluruh teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi di dalam presentasi kami tadi. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.